الباري وجميع شرهم والقدر والحشر وشرهم وشهيدهم والأمجاد إمامهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين والملائكة والنافع والمشاهد الأنبياء وإلى أرواح والدين والمشاهدين والناصر إلينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا ومن أمر هذا المصلى وهذا المناسبة والمحكم إن الله يتقون يرحمهم ويسلم الجنة وإلى أرواح المسلمين والمسلمين وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البلد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-mu'allif sayyidina al-imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Manibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bihi wa bina wa bi sa'ir salihin fi darin amin ya rabbal alamin. Fi kitab Fathul Mu'in fi mabhath sunanil wudu ila qawlihi wawala'un baina af'ali wudu issalim. Termasuk sunahnya wudu adalah wala, nuli-nuli, berkesinambungan, nyambung. Jadi jangan dicicil-cicil. Wudu basuh wajah ada di seladi, basuh tangan di masjid Jami', itu musab rambut di Ampel, itu basuh kaki di Gresik. Sah, tapi sunnahnya wala, langsung berkesinambungan antara beberapa perbuatan wudu. Nah, ini sunnah ini kalau wudunya as-salim, orang yang normal. Artinya normal, bukan daimul hadas. Kalau daimul hadas wajib wala itu. Ini yang sunnah untuk as-salim, orang yang normal, bukan daimul hadas. Daimul hadas itu seperti wanita yang sedang istihadhah, seperti orang beser. Nah, begitu. Itu wajib. Ukurannya wala itu bagaimana? Bi ayyashra'a, tumandang, memulai. Fi tadhiri kulli udwin qabla jafaf. Jafaf itu garing. Qabla jafaf ma qablahu. Jadi ukuran dikatakan wala, orang itu melakukan perbuatan kedua sebelum basuhan yang pertama itu kering. Basuh tangan sebelum wajah kering. Ngusap kepala sebelum tangan kering. Basuh kaki sebelum kepala kering. Lah yang diusap dikira-kirakan maghsul, dikira-kirakan seandainya dibasuh kering apa enggak. Dalam keadaan kondisi tubuh normal, tidak dalam kondisi suhu badan itu panas atau kedinginan. Dalam keadaan cuaca normal, bukan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Dalam keadaan angin normal, tidak terlalu kencang. Karena kalau angin kencang cepat garing. Kalau kondisi tubuh mungkin panas, itu juga cepat kering. Ketika cuaca sangat panas, juga cepat kering. Enggak. Jadi dengan mempertimbangkan normalnya suhu badan, normalnya cuaca, dan normalnya hembusan angin. Jadi memulai perbuatan kedua sebelum yang pertama kering, perbuatan ketiga sebelum yang kedua kering. Gitu. Jadi enggak harus betul-betul langsung. Misal basuh wajah jam 8. Kemudian istirahat sebentar, ngopi kopi. Ya. Seruputannya. Kemudian basuh tangan. Jarak beberapa detik, 30 detik, setengah menit misalnya. Belum kering wajah itu. Basuh tangan itu sudah dianggap wala. Jadi wala itu tidak harus betul-betul langsung. Yang penting sudah basuh anggota kedua sebelum anggota sebelumnya kering. Kenapa kok sunat wala? Wadzalika lil ittiba. Alasan pertama, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu, dan untuk keluar dari khilaf ulama yang mengatakan wajib. Karena kita itu dalam ibadah, nikah, muamalat, itu usahakan melakukan ibadah, nikah, muamalat yang sah menurut semua ulama. Jangan khilaf-khilaf kalau tidak dalam keadaan darurat, kalau tidak dalam keadaan hajat.
Ada orang melakukan akad nikah, segotnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Balen ono lah wis. Lha apa kate ono sing ngarani sah, ono sing ngarani sah, tapi kita itu diperintahkan ihtiyat. Kalau diulang kan dengan segot sing genah sekiranya sah menurut seluruh ulama, itu lebih baik daripada segote ono khilaf-khilafi. Nah itu. Ibadah juga begitu. Sah menurut sebagian ulama. Kalau dalam keadaan dalam keadaan normal, ya dilakukan sekiranya sah menurut semua ulama. Wudhu juga begitu. Makanya wudhu yang sunnah-sunnah ini usahakan dilakukan. Wala ini walaupun sunnah, tapi ada khilaf yang mengatakan tidak sah wudhunya kalau tidak wala. Kemudian dalku sah, sunnah saja dalku itu, tapi madhab Imam Malik mengatakan tidak sah wudhu kalau tidak dalku. Lah kayak gitu-gitu itu dilakukan. Jangan nggak dilakukan. Nah, dan demikian seterusnya. Baik itu khilaf dalam madhab kita sendiri atau khilaf di luar madhab itu diperhatikan. Usahakan melakukan ibadah, muamalah, nikah yang kira-kira sah menurut semua ulama. Gitu. Itu ihtiyat namanya. Wa yajibu apa wala li salisin. Lah ini tadi. Wajib wala itu bagi salis. Salis ini contoh. Pokok ukurannya adalah daimul hadas, salis, wanita istihadah dan seterusnya. Nah, ini wajib wala. Jadi tidak bisa tidak wala. Jadi wudhunya harus wala. Kemudian termasuk sunahnya wudhu wa ta'ahudu akibin. Ta'ahud itu niti-niti. Akib tungkak. Jadi memperhatikan tumit. Jadi tumit itu kan kulitnya agak keriput-keriput. Lah itu diperhatikan ketika basuh. Kuatirnya ada yang enggak basah. Tidak teraliri air. Kadang juga tumit itu tempatnya kaki pecah-pecah. Nah itu biasanya di bagian tumit belakang itu biasanya pecah-pecah. Lah pecah-pecah kadang ada tanahnya. Yang mana tanah itu mencegah air mengaliri yang tertutup oleh tanah itu. Walaupun airnya tembus, tidak cukup tembus. Harus mengalir lah. Makanya diperhatikan tumit itu. Dan bukan hanya tumit, pokok intinya apa? Anggota badan yang biasanya rawan tidak tersiram secara rata. Kayak siku, sikut itu. Kemudian sela-sela jari, kemudian ini ruas jari ini akan keriput ini kan ya. Perhatikan di dalku begini biar yakin air itu rata. Wala batudon enggak cukup yakin, enggak harus yakin. Tumit. Kemudian wa mungkin ada muk, ada lihal. Muk itu pinggire meripat kang cedek irung. Nah ini muk ini. Tepi mata yang dekat dengan hidung. Kalau ini tepi mata yang sisi yang lain ini namanya lihal. Ini tepi mata yang jauh dari hidung, yang dekat dengan pelipis. Kalau itu lihat. Kalau muk ini tepi mata yang dekat dengan hidung. Itu juga sunnah diperhatikan. Artinya kalau wudhu jangan hanya disiram wajah kita aja, tapi diginikan ya. Nah, dengan jari itu. Untuk mata kanan yang menggunakan jari kanan, mata kiri yang menggunakan jari kiri lah begitu. Dengan telunjuk. Itu jangan telunjuk. Dengan tepinya ini, kudu dicocok ini. Paham ya? Dengan tepinya ini. Wah jadi wa ta'ahudu akibin wa mungkin. Memperhatikan tumit, memperhatikan tepi mata yang dekat dengan hidung. Apa itu muk? Wa huwa taraful ain alladzi yalil anfa. Yali ngiring-ngiringi. Jadi tepi mata yang dekat dengan hidung. Itu muk. Perhatikan. Wa lihadin ai wa ta'ahudu lihadin. Perhatikan juga lihat. Apa lihat? Wa huwa taraful akhar. Tepi mata yang lain, yang jauh dari hidung, yang dekat dengan dengan pilingan ini. Nah itu. Ini namanya lihat, perhatikan. Sunnah itu memperhatikan. Jadi kita wudhu setelah dibasuh wajah, itu gini kan dengan jari ini. Nah, begini. Itu sunnah. Kemudian juga yang lain, ini di bawah bibir yang bawah ini kadang-kadang enggak kena air, enggak nyoponong banyu katanya. Itu jadi kena rambutnya, kulitnya enggak kena. Atau ini di bawah hidung ini juga perhatikan kadang-kadang terlewati. Nah itu alon-alon aja enggak usah kasar-kasar ya. Ta'ahudul muk, ta'ahudul lihad itu dengan cara apa ya? Pokoknya intinya diperhatikan. Itu diperhatikan ketika membasuh itu sekiranya air itu merata ke situ. Yang afdal menggunakan ini bisabbabatai syiqqaihima. Sababah itu telunjuk. Sabbabatai berarti dua telunjuk. Dengan menggunakan dua telunjuk
Dua telunjuk, ya telunjuk kanan untuk mata kanan, telunjuk kiri untuk mata kiri. Shiqqaihima, tepinya, bukan ujungnya begini. Jadi apa? Membersihkan mata itu bukan dengan ujungnya. Yo hasil kesunatan walaupun dengan begini ya. Walaupun dengan begini hasil atau nyari sepon dibasahi di anu kan bisa. Tapi yang ini maksudnya sababatai shiqqaihima, dari dengan tepinya inilah begini. Untuk yang kiri ya begini, langsung bareng. Dengan apa? Dua tepi jari-jarinya. Kanan untuk yang kanan, untuk mata kanan, telunjuk kiri untuk mata kiri lah begini. Shiqqaihima, kedua tepinya. Lah ini kan, seret. Kemudian tepi yang ini ya, lah begini. Bisababatai shiqqaihima. Kalimat ini sudah benar, walaupun di I'anatul Thalibin dikomentari sepertinya terjadi salah tulis. Kebalik. Kalau di I'anatul Thalibin dikomentari, mestinya itu bisyiqqai sababatai hima ya, begitu. Atau pakai nusa yang lain, bisababataihi shiqqaihima. Enggak, ini bukan salah tulis, karena memang di kitab Al-Imdad memang begitu. Kitab Imdad, ini kan Imdad karangan Imam Ibnu Hajar, sarahnya Irsyad. Kitab Fathul Mu'in ini banyak ngambil dari kitab-kitab gurunya, yaitu Imam Ibnu Hajar, termasuk kitab Imdad. Ibarah yang sama seperti ini ada di Imdad, jadi ini enggak bermasalah dengan redaksi Fathul Mu'in, bisababatai shiqqaihima, itu enggak bermasalah, sudah benar itu. Di I'anah itu sepertinya terjadi salah cetak di sini, mestinya bisa apa bisyiqqai sababataihi atau bisababataihi shiqqaihima. Ini sudah benar, enggak usah dirubah-rubah. Bisababatai syik itu tepi. Ya, syik itu tepi ini, syik. Kalau syakbu sigar gitu. Kalau syik itu tepi ini. Dengan tepi jari-jarinya, bukan dengan ujungnya begini ya. Atau dengan ininya ya, enggak, tapi dengan dua tepinya. Bisababatai shiqqaihima. Tadi sunnah itu memperhatikan tumit, mata, tepi mata itu sunnah kalau memang tanpa ta'ahud air bisa rata. Jadi enggak usah ta'ahud pun air itu sudah rata, tapi biar memastikan air betul-betul rata, maka sunnah ta'ahud. Ini kalau enggak usah dita'ahud, air sudah rata ke situ. Tapi kalau tanpa ta'ahud air enggak akan bisa mengenai tepi mata, maka wajib ta'ahud. Seperti orang ketika beleknya, ketika apa kena penyakit mata, nas'alullah wal-afiyah. Jadi keteke kandel itu ya, itu kalau dibasuh gitu tok, maka enggak kena air. Harus jadi harus ta'ahud. Maka kalau keadaan seperti itu wajib ta'ahud. Nah, di sini wa mahallu nadbi ta'ahudihima, himanya itu rujuk kepada muk dan lihat tadi itu. Jadi tempat sunnahnya memperhatikan muk dan lihat itu idalam yakun fihima ay fil muk wal lihat romasun. Romasun itu ketek. Kalau di matanya itu enggak ada ketek. Yang ketek yang seperti apa? Yang yamna'u wusulal ma'i ila mahallihi. Yang bisa mencegah sampainya air. Wa illa lam yakun, berarti yakun. Ya, nafikan. Jika ada romas, wa illa lan lamun ora lam yakun. Gitu. Fata'ahuduhuma wajib kama fil majmu'. Kalau ada ketek yang mencegah air untuk sampai, maka wajib untuk ta'ahud sebagaimana keterangan Imam Nawawi ada di kitab Majmu'. Nah, itu yang sunat memperhatikan tepi mata. Wala yusannu ghuslu batinil aini. Enggak sunat membasuh dalamnya mata, ya ini yang bola matanya itu. Jadi tengah mata ini melek wudu dibasuh air itu enggak usah. Bahkan bal qala ba'duhum yukrah, bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Lidzarari, bahaya itu. Iya kalau sekali dua kali, enggak ngefek kepada mata. Kalau setiap hari wudhu seperti itu lama-lama bisa buta matanya. Jadi ada sesuatu itu dorornya itu enggak seketika. Aku enggak apa-apa, ya sik durung. Nah, jadi ada baik itu makanan atau sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat dan yang kita konsumsi, itu kadang dorornya tidak seketika. Tapi secara bertahap itu akan mendatangkan doror. Seperti makanan-makanan yang ada di Alfamarod, Indomarod, itu ya Alfamarod, Indomarod. Ditambahin Numbas Marod ya.
Numbas marot, mari numbas marot nang rumah sakit ya. Kari mencolot ya. Jadi makanan-makanan instan itu dihindari lah, jangan sering-sering. Itu doror itu. Doror. Walaupun tidak langsung, bertahap. Itu bertahap, melemahkan sistem imunitas tubuh secara bertahap. Nah, gue lek wis kadung nemen lah, ndak bisa disembuhkan, wis legrek, kesuwe, kelamaan disakiti. Karena itu hindari, termasuk makanan biasanya yang di pinggir-pinggir jalan, itu apa gorengan-gorengan itu ya, nasi goreng, ndak pakai bumbu gurih sulapan ya. Masa ada bumbu nih dah? Ya, banyak kan nasi goreng pinggir jalan ini ya. Pasuruan kan kota nasi goreng. Nah, alun-alun itu setiap meter mesti nemu penjual nasi goreng ya. Alun-alun dan sekitarnya. Ben meter nemu nasi goreng. Isinya kota nasi goreng ya. Itu kota nasi goreng. Nah, itu coba perhatikan. Masa ada bumbu nih dah? Nggak ada bumbunya tapi gurih. Kok iso sulapan? Nah, itu kimia. Habis itu minyaknya second. Ya, minyaknya second budek itu karen-karen. Nah, itu. Jadi penyedap, kemudian dikai caos, pabriknya tidak pernah kulak tomat. Jenenge caos tomat. Nah, pabrik tidak pernah kulak tomat. Lu kok iso sulapan, semua serba sulapan ya. Nah, itu apa? Dihindari. Makan-makan seperti itu, apalagi kalau sering, itu berbahaya untuk kesehatan. Makanan-makanan instan, mie instan, dan yang instan-instan itu tidak bagus. Wis alami-alami, pohung, telom, bute, gitu ya. Nah, itu lebih sehat. Pisang, ya, pisang itu lebih sehat. Yang alami-alami, buah itu buah-buah lokal aja, buah-buah impor itu juga berbahaya itu. Kalau digeneng no sebulan tidak bosok. Ular ndak Arab sampean Arab ya. Itu. Lah iku ular tok lah iku. Ya. Jadi apa? Buah impor-impor itu. Coba perhatikan. Biarkan seminggu ndak ono uleri. Sampai beli buah lokal, genengno berapa hari uleran. Nah, lek buah impor itu, sing impor-impor itu, anggur impor, apel impor itu, dibiarkan seminggu dari pangan ular lah, ular dak Arab sampean Arab. Luwih geragas dibanding ular ya. Wis mahal, ndak sehat ya. Wis mahal gak sehat. Lah ngono ya dipangan ya dituku. La tashtari maradaka binafsika. Jangan beli penyakitmu dengan uangmu ya, dengan dirimu sendiri. Jadi banyak orang sekarang itu yastari maradahu binafsihi wa bimalihi. Beli penyakit. Jangan dihindari yang apa? Yang seperti itu. Yang alami-alami aja. Beli jus yang alami aja, yang bukan kemasan pabrik, sing alami-alami. Daripada beli jus yang di dalam Alfamart, mending yang di depan Alfamart. Itu. Yang di depan. Pertama lebih alami. Iya kan? Lebih alami, buahnya buah seger, gulanya gula asli, tidak pakai pemanis buatan, tidak pakai pewarna buatan. Sebagian DKI, sebagian. Tapi kebanyakan enggak. Yang di dalam itu, yang kemasan itu lebih murah juga yang di depan itu ya. 10.000 sak plastik gede. Itu. Lah di dalam lebih mahal. Pakai pengawet buatan, pewarna buatan, pemanis buatan, luwih larang, enggak sehat. Yang di dalam mahal enggak sehat. Ya. Yang di luar murah sehat. Lah ngono tuku sing larang yang enggak sehat. Tamyiz ta enggak? Enggak wajib sholat kok ya, Bang. Oh, enggak tamyiz itu ya. Enggak tamyiz. Mending yang di depan. Barangkali sing jomblo-jomblo ora berjodoh ambek sing dodol lah lumayan dah. Jadi seperti itu. Sampeyan aja guyu sing duwe cacat. Tangen ya. Jadi dihindari kayak gitu. Ada sesuatu itu mandorotnya dalam, termasuk ini basuh mata itu nggak sunat. Ngapain mata dibasuh? Luarnya saja, kelopak matanya sama samping-sampingnya. Lah tengah matanya ini nggak usah ketika wudhu dibuka melek itu atau mandi melek itu
dikenakan air. Sekali dua kali tidak madharat, jangka panjang bisa menyebabkan buta. Gangguan pandangan. Lek najis wajib karena urusan najis itu berat begitu. Banyak sesuatu itu berat. Kalau lampu-lampu disko biasanya majelis-majelis sholawat itu kan pakai lampu disko ya, tabarukan kepada disko. Gitu. Nah, itu jadi lampu-lampu itu juga dalam jangka panjang kalau sampean sering hadir acara-acara yang ada lampu-lampu yang itu, lampu kabeh dipateni ikut tok moro. Nah, itu juga dalam jangka panjang bisa merusak mata. Salon sing banget itu ya, itu horeg atau yang lain ya, itu mungkin sekali dua kali tidak madorot. Le horeg itu sepisan langsung madorot lah itu ya. Nah, itu sampean hanya saja sampean tidak terasa. Nah, walaupun bukan horeg sing banget temen kok jedak jeduk sholawat itu kan ya kayak disko. Nah itu dalam jangka panjang jika itu dilakukan berkali-kali bahaya kepada ruh, bahaya kepada badan. Nah, itu sebagaimana diterangkan oleh Dr. Yusri, beliau alim dokter ya, dan beliau menerangkan itu berdasar ilmu kedokteran yang beliau pahami, dokter bedah paham nemen. Jadi bahaya hal-hal kayak gitu itu dihindari. Nah kayak ini termasuk ya. Makruh menurut sebagian ulama basuh batinnya mata itu makruh lidorori. Wa inna ma yughsalu idza tanajas. Kalau najis kok wajib dibasuh dalamnya mata itu? Ya lighiladzi amrin najasa. Kalau urusan najis itu berat, karena itu wajib. Lek wudu, mandi wajib atau sunnah enggak usah. Kemudian termasuk sunnahnya wudu wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'i. Menghadap kiblat selama wudu dari awal sampai akhir. Usahakan buat tempat wudu itu yang sekiranya kalau sampean wudu menghadap kiblat. Disetting kalau bangun rumah itu rumah yang islami. Apalagi masjid. Oh masjid tempat kencingnya gratis ndelok. Enggak ada pintunya gitu ya. Ngadeg pisan. Nah, itu iki masjid atau gereja ya. Gereja tidak seperti itu. Masjid tempat kencingnya enggak pakai pintu. Kemudian kencingnya berdiri. Coba ya model ngono keracak-keracak ngono, rawan nyiprat. Nah, enggak mestinya masjid seperti itu. Mestinya jeding tertutup untuk laki-laki apalagi untuk perempuan. Untuk laki-laki. Itu yang islami, termasuk jeding enggak islami yaitu temboknya enggak tutup mendukur, pengiritan lampu. Nah, itu jadi itu enggak islami itu, mestinya tertutup sampai atas karena apa? Biar sampean buang hajat di situ baunya tidak tercium oleh yang sebelahnya itu. Jadi ya banyak karena dari kebiasaan ya perlu perlahan untuk dirubah perlahan. Sebelum-sebelumnya itu bukan sengaja mereka bertentangan dengan Islam ya karena kebiasaan saja. Nah, hal kayak gitu merubahnya ya perlu perlahan. Ya banyak di sekitar kita sendiri juga banyak perlu perlahan, tapi harus diingatkan, harus diomongkan. Kalau enggak bakal tetap terus kayak begitu. Nah, itu harus. Jadi wudu itu upayakan menghadap kiblat. Lalek WC jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi bangun WC jeding-jeding sampean dewi, tukang sampean bayar. Oh jadi atur tukang sampean sing ngatur tukang urusan kesesuaian dengan syariat. Lek urusan ya apa bangun sing mapan apa ndak melok tukang aja sampean rumah ngeru. Mau alumni pondok ada diajari bangun. Itu jadi karena itu lek urusan bagaimana bangunan yang kuat atau ndak melok tukang. Tapi lek kesesuaian dengan Islam syariah itu ya sampean sing ngatur, sampean bayar kok. Ya kudu nurut. Jadi WC itu upayakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat walaupun ndak apa-apa. Ketika di dalam ruangan khusus memang untuk qadaul hajat tapi kurang adab. Adabnya kurang. Ndak sampai makruh ndak, tapi adabnya kurang. Kalau ditarim memang disetting begitu. Disetting begitu. Di asrama Al-Ahqaf itu jedingnya ono pirang puluh, banyak sekali. Tidak ada satupun WC yang menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi disetting menghadap ke selatan atau ke utara kalau untuk Indonesia. Jangan menghadap ke timur atau ke barat. Walaupun tidak sampai makruh, tapi adab. Watarku wastiqbalul kiblat fi kulli wudu'i. Jadi sunat menghadap kiblat. Jadi settinglah tempat wudu keran itu sekiranya menghadap kiblat ketika memungkinkan. Guna seperti itu, usahakan. Kalaupun kerannya tidak seperti itu, sampean ketika wudu menghadap kiblat. Ya wudu titik tidak apa-apa lah. Kemudian watarku takallumin, jangan ngomong fi asna'i wudu'ihi bila hajatin.
Jadi di tengah-tengah wudhu jangan ngomong kalau tidak ada hajat. Tapi bighairi dzikrin, kalau dzikir tidak apa-apa. Maka disunatkan, nanti akan diterangkan, termasuk dianjurkan ketika membasuh anggota itu kita dianjurkan untuk berzikir, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu setiap basuh anggota badan dan juga setelah selesai wudhu. Dan kalau Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah itu ada doa-doa khusus untuk setiap anggota. Kalau itu baca dzikir tidak ada masalah. Yang sunnah untuk kita diem itu dari omongan-omongan yang bukan dzikir, kecuali jika ada hajat. Kalau ada hajat bisa wajib. Ada orang ketika ceblung sumur, tidak ketok ya, itu tolak-tolak jalan tidak ngelihat ke depan. Ada bahaya yang mengancam, wajib kita ingatkan dia biar terhindar dari bahaya. Atau ada orang melakukan kemungkaran, di tengah-tengah kita wudhu, ya dilarang kemungkaran itu, nahi mungkar. Jadi ini kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Wala yukrahu salamun alaihi wala minhu wala radduhu. Salam kepada orang yang wudu tidak makruh. Artinya kita lewat ada orang wudu, teman kita wudu, kita uluk salami, kita mulai salam pada dia. Tengah-tengah wudu itu, assalamualaikum. Kita memulai salam pada dia tidak makruh. Wala minhu, dia jawab salam kita atau memulai salam kepada kita tidak makruh. Jadi orang tengah-tengah wudu mengucapkan salam, ada temannya lewat, assalamualaikum, dilanjut wudunya. Jadi dia memulai salam, jawab salam, disalami, itu juga tidak makruh. Wala rodu, jadi jawab salam. Kalau minhu tadi dia memulai salam pada orang lain. Kalau rodu dia menjawab salamnya orang lain. Kalau alaihi orang lain salam kepada dia, itu semuanya tidak ada yang makruh. Kemudian termasuk sunahnya wudu, watarku tansyifin bila udrin. Tansyif itu nyerbeti. Jadi setelah wudhu itu jangan diusap, biarkan itu bekas ibadah. Jangan diserbeti, hilang bekas ibadah. Sampai tidak mau tak kepada bekas ibadah. Sunnah jangan diserbeti bila udrin kalau tidak ada udur. Kalau udur karena cuaca sangat dingin atau dia sedang gerges badannya masuk angin. Kalau nggak diusapi nanti tambah parah masuk anginnya, flu-nya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kalau dalam kondisi normal jangan diserbeti. Khilafus sunnah. Kenapa kok jangan diserbeti lilit tiba? Karena ngikuti Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah itu habis mandi janabat, ditawari semacam handuk gitu oleh sahabat, oleh Nabi ditolak. Nah, dari situ akhirnya diistimbat oleh ulama bahwa sunnahnya bekas ibadah itu jangan diserbeti, baik wudu ataupun mandi. Jadi mukhalif li sunnah, jadi minimal hukumnya khilaful aula. Minimal hukumnya khilaful aula. Wakilah mubah. Wakilah tidak apa-apa mubah. Nyerbeti itu mubah. Kemudian termasuk sunahnya wudu, wasyahadatani akibahu ayil wudu. Setelah wudu itu baca 2 kalimat syahadat, nanti sekotnya. Ukurannya setelah itu ya apa kudu langsung bihaitsu la yatulu fasilun anhu itu anil wudu urfan. Ya sekiranya jangan terpisah lama secara uruf. Bukan berarti nyiram kaki langsung doa di tempat. Enggak. Misalnya wudunya di jeding ya keluar dulu. Gitu. Jadi kayak misalnya wudhu di tempat umum orang antri ya jangan doa di tempat, ganggu orang ya, geser dulu sekiranya bisa segera digantikan oleh orang lain. Jadi ya nggak harus betul-betul langsung, yang penting jangan ada pemisah yang lama, ukurannya lama huruf. Baca itu fayaqulu mustaqbilan lil qiblah. Nah, apa yang dia baca ini? Membaca dalam keadaan menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi wa basarahu ila sama, tangannya diangkat tinggi, bahkan tinggi sekali. Kalau doa yang lain itu normalnya tangan itu ya ini. Jadi sekiranya tingginya itu maksimal setinggi bahu ya. Nah, jadi setinggi bahu begini. Jadi kalau doa normal. Tapi ada beberapa doa termasuk setelah wudhu itu sunat diangkat tinggi. Karena apa? Lagi-lagi ittiba kepada Rasulullah SAW. Bahkan sampai kelihatan ketiaknya. Kalau seandainya enggak sampai terbuka, ininya ketiaknya sampai terbuka. Lagi ini kan nutup kan ya. Nah, untuk doa wudhu itu diangkat ke atas begini. Dan sunat melihat ke atas. Sunat melihat ke atas. Ini tidak semua doa seperti itu. Kalau sholat malah makruh melihat ke atas itu, melihat ke tempat sujud kalau sholat. Tapi untuk doa setelah wudhu ini tangan diangkat yang tinggi, sekiranya ketiaknya sampai terbuka. Itu sampai ngangkat, kemudian juga menghadap kiblat, mata juga melihat ke atas.
Itu rafi'an yadayhi wa basara ila sama. Walau ama, walaupun orang buta tetap enggak melihat ke atas, matanya jangan merem. Walaupun orang buta melek enggak kelihatan, tetap jangan merem, melihat ke atas. Bukan karena Allah di atas. Apa kok melihat ke atas? Tangan diangkat ke atas ketika doa. Kiblatnya doa sama seperti sampean sholat menghadap kiblat. Apa Allah ono di Ka'bah? Enggak. Kiblatnya sholat Ka'bah. Kiblatnya doa lah langit. Makanya diangkat ke atas tangannya. Apa yang dibaca ini? Syahadatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik itu. Ini fadilahnya sangat besar. Apa? 5 rawa muslimun. Karena Imam Muslim meriwayatkan gitu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, siapa yang wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan asyhadu alla, faqala tertib berarti setelahnya. Faqala asyhadu alla ilaha illallah ila akhiri tadi itu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu zikir yang sangat singkat seperti itu. Fadilahnya apa? Futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha, saking endi-endine samaniyah sya'a. Jadi pintu surga itu ada 8, semuanya dibuka untuk penghormatan bagi dia, silahkan masuk milih yang mana saja. Masuknya lewat satu pintu, apa kata riwariwi melbu metu maneh ngrasakno pintu sebelah. Metu maneh ndak, bukan masuknya dari 8 pintu. 8 pintu dibuka untuk penghormatan, disuruh milih sendiri. Masuk kate metu maneh lha apa? Ngrasakno lawang sebelah. Enggak, dibuka untuk penghormatan. Itu masuk dari mana saja terserah. Doa gitu dok, ngangkat tangan juga ini. Ketika baca syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu dok, syukur istiqomah setiap habis wudu, jangan ditinggalkan walaupun susu seperti apa, jangan ditinggalkan, baca ini. Itu. Fadilahnya itu dibukakan 8 pintu surga, terserah masuk yang mana saja. Ini riwayat Imam Muslim. Zadat Tirmidzi, Imam Tirmidzi riwayatnya ada tambahan, bukan tambahan dari Imam Tirmidzi, ya dari Rasulullah SAW, tapi dari jalur rawi yang lain. Kalau yang di Sahih Muslim mandek di situ. Kalau di Sunan Jami' Tirmidzi itu ada tambahan, setelah baca syahadatain baca doa ini, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan hamba sebagai orang-orang yang banyak bertobat dan jadikan hamba sebagai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Imam Ghazali nambahi waj'alni min ibadikas sholihin. Ada tambahan ini kalau di Jami' Tirmidzi dibaca juga. Kemudian ada juga zikir yang lain yang dianjurkan setelah wudu, riwayat lain ini. Warawal hakimu wa sahhahahu. Imam Hakim meriwayatkan zikir yang lain dan ditashih oleh Imam Hakim. Beliau meriwayatkan hadis apa? Ini bukan kalamnya Imam Hakim, hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya, dan beliau menyatakan hadis ini sahih walaupun tasihnya Imam Hakim itu seringkali tasahul karena kitabnya beliau itu belum ditashih ulang, belum dikoreksi ulang, kemudian beliau meninggal. Baru sebagian yang ditashih ulang itu tidak selesai, beliau meninggal. Makanya tasihnya itu banyak yang nggak disetujui oleh ulama lain. Ala kulli hal, ini beliau meriwayatkan hadis ini. Man tawaddo'a, siapa yang wudu, summa qala, kemudian membaca zikir ini. Subhanakallahumma, yang tadi juga dibaca, ini tambahan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini yang disebut dengan doa kafaratul majlis. Kalau bubar dari majlis baca ini. Apa? Sehingga maksiat-maksiat yang dilakukan ketika di majlis itu harapannya dihapus oleh Allah dengan, makanya disebut kafaratul majlis, peleburnya majlis. Jenenge majlis kan kadang ana gojloki ya ngarai tersinggung. Tapi aja sengaja nglarakno perasane wong kok maca iki ae. Ndak. Ini harapannya dosa-dosa diampuni oleh Allah dengan membaca ini. Setelah wudu juga sunnah. Pahalanya apa ini? Siapa yang wudu terus membaca ini, pahalanya ini. Kutiba fi raqin. Maka zikir tadi itu akan ditulis di raqin. Raqin itu kulit yang tipis. Untuk nulis zaman dulu kan orang nulis tidak ada kertas. Ya kulit hewan itu, jadi kulit kambing, kulit sapi itu dijemur sampai kering, kemudian ditipisno. Nah, jadi nulis ya di ada di kulit-kulit seperti itu. Orang dulu susah belajarnya. Tapi alim-alim. Padahal
sarana dan prasarananya serba sulit. Kok iso alime lebih dari yang sekarang, semangatnya tinggi. Sekarang serba mudah, semangatnya sing kendu. Kiai-kiai dulu itu lek mau basul masail, wis kitab I'anatul Thalibin, Bajuri, Buya. Golek maju wangel, Tuhfa, Nihaya wangel. Apalagi sampai 4 madhab, apalagi sampai luar madhab wangel. Tapi orang dulu itu teliti. Jadi sekarang kita, masya Allah, judulnya lebih 1000. Ya. Judul isinya perpustakaan judulnya itu lebih dari 1000 judul. Tapi ya begitu, himmahnya kurang. Padahal sekarang serba dipermudah. Bukan hanya biar nyari kitab itu ndak ada, sulit. Sekarang nyari toko beli kitab di Pasuruan wis koleksinya lumayan lengkap. Ndak nemu, kari buka Shopee nemu sembarangnya. Itu sembarang. Ndak nemu di Shopee. Takon nang Mister PDF ya. Itu wis banyak semua kitab ndak kuat tuku ono PDF. Itu ndak bondo ngampung warung kopi wifi ini ya. Itu. Itu. Embo di warung SO ya ono wifi ini. Jadi apa? Serba dipermudah tapi semangatnya yang kurang. Nah, semangatnya yang kurang. Orang dulu itu semangatnya dan barokahnya. Kenapa? Ngertinya Safina Sulam diamalno. Musa iki kitab gede gak diamalno ya. Akhirnya barokahnya kurang. Bahas siwak sampai petang madhab. Seumur hidup tidak pernah punya siwak. Repot ya. Jadi begitu. Bahas sembarang itu. Bahas Jumatan sunat pakai pakaian putih. Jumatan kayak batik kulo ireng. Lah padahal ngerti ya, itu dipakai dalam momen-momen biasa dan masalah. Jumatan sunat pakai putih, ya udah kopiah putih, irengnya deket di sini. Tepat Jumatan. Pakai yang putih itu. Pakaiannya juga yang putih ya begitu. Seru lek sunnah enggak dilakoni. Itu. Ya. Nah, begitu. Makanya barokah kalah dengan orang dulu itu. Kalah lek aliman saiki banyak yang lebih alim itu banyak mau kitab sampai luar madhab itu. Tapi barokah kalah. Kemudian telitinya juga kan. Kalau bacaan nih ngalah-ngalahi sing saiki ya. Nah, cuman ya begitu. Allahumma sholli bisidil jamil. Kemudian tadi kalau orang baca itu setelah wudu baca Allah Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin. Lah, tadi itu ditulis pahalanya maksudnya. Ditulis ada di kertas kalau sekarang. Kalau dulu itu kulit binatang yang tipis untuk nulis memang. Buku ini orang zaman dulu. Summatu bi abitoba, kemudian disegel. Distempel, disegel itu falam yuksar ila yaumil kiamat, tidak akan dirusak sampai hari kiamat. Maksudnya apa ini? Ditulis di kertas, kemudian tidak akan disegel dan tidak akan dirusak sampai hari kiamat. Maksudnya ini ailam yatatorok, tegese ora anyar teko. Itu. Ilaihi ibtolun, tidak akan dibatalkan. Kama soha, sebagaimana ada dalilnya yang sahih, tidak akan dibatalkan hatta yara sawabahu al-azim, sampai dia melihat pahalanya nanti di akhirat. Artinya ini kabar gembira. Kabar gembira orang itu akan meninggal husnul khotimah. Jadi orang yang wudu, setelah wudu baca syahadatain tadi itu, kan dibukakan pintu surga, semuanya dibuka 8. Artinya orang kalau mati kafir, apa bisa masuk surga? Tidak bisa. Pintu neraka dibuka kabeh bagi dia. Bukan pintu surga. Ini dibuka semua pintu surga. Artinya ini kabar gembira bagi orang yang gelem istiqomah membaca syahadatain tadi setelah wudu, dia akan meninggal husnul khotimah, masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Kabar gembira. Ini juga begitu. Tidak akan dibatalkan, pahalanya dijamin ada. Dia akan melihat sendiri nanti di hari kiamat. Orang kalau mati kafir, amal sebanyak apapun hilang pahalanya, di akhirat akan melihat pahalanya. Ini dikatakan dijaga, tidak akan dibatalkan sampai dia melihat sendiri pahalanya nanti di hari kiamat. Artinya meninggal husnul khotimah. Harus usaha. Kepingin husnul khotimah untuk usaha. Di zaman akhir tambah angel. Karena banyaknya fitnah-fitnah, jadi banyaknya dajajilah. Dajjal junior. Rasulullah SAW menghabarkan nanti sebelum dajjal utama itu keluar akan yataqaddamuhu dajajilah kusur.
banyak dajjal junior jumlahnya sangat banyak. Misinya dajjal itu apa sih? Bawur talbis. Itu. Yang hak ditampakkan batil, yang batil ditampakkan hak. Yang asli dikesankan palsu, yang palsu dikesankan asli. Itu dajjal itu. Nah, sekarang banyak itu. Kalau kita dengar buka medsos wis gak karu-karuan itu. Jadi dengan pinternya orang ngomong, orang nulis, orang menyampaikan, yang hak tampak batil, yang batil tampak hak. Yang benar tampak salah, yang salah tampak benar, dan demikian seterusnya. Lah itu akeh sing gak lolos. Akeh sing katut. Ya apa lek dajjal utama sing keluar, bakal lulus ta. Lah kena dajjal junior. Dajjal sik TK, sik TPG ya. Wis ndak lulus. Sing profesor dajjal ya apa nanti? Nah, itu. Jadi dajjal utama ndak keluar wis katut. Nah, dajjal utama. Karena itu ya memang begitu. Nanti di zaman akhir kata Rasulullah SAW itu akan satakunu fitanun kakito'il lailil muzlim. Bakal ada fitan. Kakito'il lailil muzlim. Sangat gelap seperti malam. Nah, itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sehingga banyak orang di pagi harinya sih muslim. Sore ini kafir. Atau sore muslim pagi hari sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah di satu tunas Allah afawlafiyah. Nah, itu. Lah ketika ini mulai terjadi nih. Itu mulai terjadi kayak gitu itu. Kita dihadapkan dengan banyaknya yang kita saksikan, kita dengar yang membuat banyak orang itu tidak karu-karuan. Itu jauh dari agama, itu jauh. Nah, ketika kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Pesan Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, lek pingin selamat, fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Urusi diri kamu dan orang sekitar kamu. Ndak usah pati ngurusi urusan wong akeh. Sampean komentar urusan sing viral-viral itu, komentar tambah memperkeruh suasana, bukan menyelesaikan masalah, sampean nambahi masalah. Asalnya mereka sudah diem, ndak punya bahan untuk diomongkan, gara-gara sampean ya hanu menampakkan kebenaran, ya justru ngomong maneh, rame maneh ya, viral maneh akhirnya. Sampean membangkitkan lagi, akhirnya menviralkan lagi ya. Nah itu, jadi urusan yang berkaitan dengan orang banyak wis menenguai. Cukup fokus urusi diri sendiri dan orang-orang di sekitar yang mungkin untuk kita omongi. Orang banyak wis padha duwe pendapat dewe-dewe ndak kena kandhane. Wa ijabu kulli dzira'yin bi ra'yi, masing-masing kagum dengan pendapatnya masing-masing. Ya sudah. Cukup ilmu kita sampaikan pada orang-orang yang kita mau menerimanya. Yang kira-kira mereka mau menerimanya. Orang keluarga kita, orang-orang sekitar kita wis enggak gelem ya babano. Pokoknya yang penting mari nyampekno, wis sudah. Gitu dah wis. Itu tips selamat di akhir zaman mari ngono, masing-masing fokus kepada profesinya masing-masing. Sampean jadi apa? Itu maksimalkan jadi santri. Ya sing maksimal sing temenan dadi santri. Sampean misalnya kerja jual makanan, ya buatlah makanan yang kira-kira sampean sendiri gelemangan. Ojo kompros. Ya, yang bersih, yang higienis, yang menyehatkan. Jangan dicampuri bahan-bahan sing pokoknya rasanya enak, gak ngurus mari mangan loro babano. Kumat gulai, kumat kolesterol, kumat asam aurate, gak ngurus ndak, jangan ya. Nah itu jadi maksimalkan. Sing kerja apa masing-masing fokus pada kesibukannya. Begitu wis mari wis. Nah, itu di antaranya ini ikhtiar biar selamat itu. Baca zikir-zikir yang memberikan kabar gembira kalau orang itu akan meninggal husnul khotimah. Berarti ya selamat dari fitnah orang kayak gitu itu. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian setelah itu summa yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad dan jangan lupa kepada keluarganya juga. Salawat pada Nabi Muhammad tanpa pada keluarganya itu disebut dengan as-salatul batra. Salat sing beruntung nang tangan dan sikil ibaratnya itu. Wa yaqra'u inna anzalnahu. Dan juga sunnah setelah wudu itu, setelah membaca tadi itu, baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu. Kadzalik ai mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Ketika membaca inna anzalna itu menghadap kiblat salasan 3 kali.
Tapi ini bila rafiyatin, tanpa angkat tangan. Kalau tadi syahadaten, itu tadi dzikir tadi itu angkat tangan. Ini enggak usah diangkat tangan ini, tapi tetap menghadap kiblat. Suratnya dibaca 3 kali, itu inna anzalnahu gitu ya. Sebagian orang itu, ya. Sebagian orang itu aridul qafa. Dalam bahasa Arab itu ada istilah aridul qafa, jito yombo. Jito yombo itu enggak pahaman, itu. Ngak-ngakan, telat mikir ya. Nah, jangan jadi orang aridul qafa. Nanti dibaca buku kumpulan wirid itu misalnya di situ apa? Ada ayat, ada zikir misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dikasih kurung salasan, dibocok salasan. Sebagian orang begitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun salasan. Bukan, enggak usah dibocok salasan, bocon bing. Lu, itu kali mahallul qiyam kalau ngene. Ya, itu. Itu enggak usah dibocok. Mahallul qiyam. Itu tanda lek sampean wayang ngadeg. Itu enggak usah dibaca mahallul qiyam. Ganti nek wayang ngadeg ngono ya. Begitu. Itu mahallul qiyam atau apa. Nah itu enggak usah dibaca itu. Enggak usah dibaca. Dipakai sedikit lah otaknya ya. Itu. Wa yaqra'u inna anzalnahu kadzalik, jadi menghadap kiblat salasan 3 kali. Bila rafiyatin. Kemudian di sini beliau Sahib Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari ngikuti gurunya Imam Ibnu Hajar ngomentari doa ul-adha yang disebutkan diantaranya oleh Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah itu nyebutkan ketika kumur doanya ini, ketika siwakan, ketika cuci tangan, ketika basuh wajah, basuh tangan, ada zikirnya sendiri-sendiri. Ya apa sebenarnya sih maca zikir yang disebutkan oleh Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah atau yang semisalnya itu. Di sini katakan oleh beliau ini sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar gurunya. Wa amma du'aul a'dha al-masyhur, yang masyhur itu fala aslalahu yu'tadu bihi, ndak ono dasari. Itu enggak ada dasarnya. Yu'tadu kang den wilang-wilang apa biasa. Jadi enggak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya ono hadis-hadis yang diriwayatkan tapi enggak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Falidzalika hadaftuhu, karena itu saya buang. Kenapa? Tabaan li Syekhil Madhab An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ngikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi juga mengatakan di Minhaj la aslalahu. Gitu. Wa qila yustahabbu. Nanti dulu. Jadi ini intinya ada beberapa riwayat-riwayat walaupun divonis ada yang maudhu, ada yang dhaif. Ala kulli hal Imam Ibnu Hajar mentarjih tidak sunnah. Tapi kalau dibaca ya tidak apa-apa. Imam Ibnu Hajar sendiri menyebutkan doa itu ada di kitab I'ab. Jadi itu intinya mengindikasikan kalau beliau memperbolehkan untuk dibaca. Karena memang doanya juga doa yang bagus sesuai dengan apa makomnya. Basuh tangan ya sesuai doanya berkaitan dengan tangan. Nah, itu dan seterusnya. Nah, begitu. Enggak apa-apa dibaca. Seandainya pun hadisnya dhaif, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Cuman kalau kata Imam Ibnu Hajar, kata para ulama, hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal dengan catatan tidak lemah sekali. Lemah tapi tidak lemah sekali. Kapan hadis itu dikatakan lemah sekali? Kalau perawinya itu dicurigai bohong. Dicurigai bohong. Nah, kalau itu lemah sekali, tidak bisa itu. Hatta untuk fadhailul amal tidak bisa. Jadi harus sanadnya tidak lemah sekali. Allah yakuna syadidad dha'f. Kemudian ayakun al-yadkhula tahta aslin am. Harus amal yang disebutkan dalam hadis dhaif itu untuk diamalkan itu harus tercakup oleh kaidah umum. Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Kedua. Ketiga, Allah ya'taqid sunniyatahu. Jangan meyakini sunnah ketika ada amal-amal fadhailul amal, kok ada hadisnya dhaif, amalkan tapi jangan meyakini sunnah. Itu rata-rata di kitab hadis, mustalah hadis sebutkan begitu. Tapi kata Imam Romli, janggal sekali syarat iki. Opo karepe? Ada hadis menerangkan fadhailul amal, karena dhaif diamalkan, tapi jangan meyakini sunnah. Iskal ini. Jangan meyakini sunnah. Saya itu karena menemukan hadis itu yaitu yang mendorong saya ingin mengamalkan. Karena hadis itu memerintahkan saya dengan perintah yang enggak tegas.
perintah yang enggak tegas itu berarti kan sunnah. Syarat itu enggak dianggap kurang pas oleh Imam Romli dan juga diikuti oleh Imam Ibnu Qasim. Dan Habib Abdullah Muhdar pernah menjelaskan beliau sendiri juga janggal dengan syarat itu dari dulu. Ternyata juga ada kalam dari Imam Romli dan Imam Ibnu Qasim. Ala kulli hal syarat ketiga itu janggal. Kemudian wakila, kalau doa yang masyhur itu tidak la aslalahu. Wakila yustahabu ayyakula inda kulli udwin. Wakila ada yang lain ini. Lah ini hadisnya ini hasan lah ini, bukan dhaif lah ini. Jadi ada wakila disunahkan ayyakula inda kulli udwin. Setiap basuh anggota itu atau ngusap itu disunatkan untuk membaca ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wakilah sunnah baca itu, basuh wajah baca ini, basuh tangan baca ini, ngusap kepala baca ini, basuh kaki baca ini. Kenapa? Li khabarin rawahul mustaghfiri wa qala hasanun gharib. Karena ada hadis riwayat Imam Mustaghfiri dan beliau mengatakan hadis ini hasan walaupun gharib. Rawinya cuma satu. Dan ini fadilahnya sangat besar sekali. Hadisnya itu di tarsihnya itu disebutkan ma min abdin yaqulu hina yatawaddo bismillah summa yaqulu inda kulli adwin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh summa yaqulu hina yafrah allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang mengamalkan ini apa fadilahnya? Illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Tadi itu apa? Dibukakan pintu surga, 8-nya semuanya dibuka. Fa in qama min fawrihi dzalik fa shalla rak'ataini yaqra'u fihima wa ya'lam ma yaqul. Kemudian kalau setelah wudu dan dengan cara membaca tadi itu, zikir-zikir tadi itu setelah ketika basuh anggota badan, yaitu membaca syahadatain tadi ya. Kemudian setelah itu kok sholat 2 rakaat, membaca surat ada di situ dan hadir hatinya, maka pahalanya infatala min sholatihi kayaumi waladatu ummuh. Summa yuqalu lahu istakmifil amal. Nah, jadi orang seperti itu dosane akan bersih total. Wis ngamalo mulai anyar wis entek dosamu. Jadi besar sekali pahalanya. Jadi walaupun kita tidak ngamalkan yang versi Imam Ghazali karena perlu ngapal dhisik lho ya. Akeh itu. Ya bagus itu diapalkan yang punya Imam Ghazali di Bidayah itu bagus. Kalaupun kita tidak bisa ngamalkan yang itu minimal ngamalkan yang ini. Lah iki mosok hafal. Bendina diwaca habis wudu kari nambahi. Itu setiap ketika basuh tangan, berkumur, menghisap air ke hidung, basuh wajah, basuh tangan, menghisap kepala, baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wis pasti. Itu. Fadilahnya sangat besar. Wa syurbuhu wallahu alam al-Fatihah.